Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur buat hari ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah Tuhan, kami beribadah, kami datang kepada Engkau dengan kesungguhan hati kami. Dan setiap puji-pujian yang nantinya akan dinaikkan kepada Engkau, biarlah hati kami bersuka cita sebab Engkau yang memberikan sukacita bagi kami. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami dan kami memperoleh kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. To Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wound, His hand, His feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid Him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Oh, praise the His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, our God. Oh, we praise you, Lord. Then on the the Son of Heaven rose again. Oh, triple death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord. Praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, our God. Oh, praise His name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, our God. He shall rejoice in droves of wine, the blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My guest friends feeds on Jesus' face.
puji namamu Yesus. Oh marilah puji namanya, oh puji dia selamanya sampai masa akhir hayatku. Ku puji Kau Tuhan. Mari puji Dia. Oh marilah puji namanya, oh puji Dia selamanya sampai masa akhir hayatku. Ku puji Kau Tuhan, ku puji Kau Tuhan. Kami puji, ku puji Kau Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi Yesus Mari sama Tuhan yang di rumah, naikkan pujianmu dengan sepenuh hati. Dan kuasa Roh Kudus menaungi setiap kita, membakar hati dan pikiran kita. Haleluya. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap api. Naikkan pujian, mukjizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Langkah takkan berhenti, langkah takkan berhenti. Berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap api. Naikkan pujian, mukjizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Mari bertepuk tangan sama-sama setiap kita dan bernyanyi di hadapan Tuhan. Oh, 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 oh,
hujan mukjizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh well, oh oh well, oh oh well, oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh well, oh oh well, oh. Keajaiban terjadi. exalt you, Lord. I exalt thee. I exalt thee.
Katakan semua nama Tuhan. Serukan. Kau ku sembah. Mari sembah Dia. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau kami sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, hanya Kau yang kami sembah Yesus. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau yang kami sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Shalom saudara-saudara, apa kabar hari ini? Saya berharap dan kami semua sebagai hamba-hamba Tuhan selalu berdoa biar kiranya saudara-saudara kita semua selalu sehat, kita boleh tetap mengikuti protokol kesehatan yang pemerintah canangkan ya. Saya tidak pakai masker karena tidak ada orang di sekeliling saya kecuali Samuel yang membantu saya hari ini ya. Baik, saudara-saudara, sesuai dengan tema yang hari ini saya terima dari Pak Gembala, tema kita adalah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita ambil dari Filipi 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara-saudara, hidup yang diberkati adalah hidup yang memelihara keselamatan. Hidup yang memelihara keselamatan itu adalah hidup yang menjaga, hidup orang percaya yang menjaga keselamatan yang telah dia terima. Saudara-saudara, hari ini kita belajar tentang firman Tuhan supaya kita semua boleh mempertahankan apa yang telah Allah berikan buat kita. Cuma mungkin timbul pertanyaan kepada kita, kenapa sih? Kenapa sih kita harus mempertahankan? Kenapa sih kita harus kerjakan keselamatan kita? Ada orang yang berkata kalau sekali selamat, seterusnya selamat. Saudara-saudara, saya kira itu sesuatu yang sangat tidak tepat ya. Bagaimana mungkin kalau keselamatan itu tidak kita jaga, tidak kita pelihara sampai di garis akhir kehidupan kita, lalu kemudian kita tinggal di dalam dosa, kemudian kita mati dan kita bisa selamat. Logika manusia saja berkata, tak mungkin. Tapi ada orang yang berani berkata demikian. Nanti kita akan lihat firman Tuhan ya. Jadi kalau firman Tuhan tadi berkata dalam Filipi 2 ayat 12 bahwa kita harus kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar.
Berarti memang ada usaha yang harus kita kerjakan. Dan kita harus lakukan terus menerus. Sebab firman Tuhan berkata, tetaplah kerjakan. Jadi berarti terus menerus tanpa berhenti. Nah, saudara-saudara, ada beberapa hal yang saya mau bagi buat saudara-saudara pada kesempatan ini ya. Yang pertama, Allah telah berkorban untuk kita. Korban apa yang telah Dia berikan buat kita? Anaknya telah Dia berikan buat kita semua, saudara-saudara. Keselamatan yang kita peroleh ini merupakan hasil dari pengorbanan Allah, pengorbanan anak Allah. Kematian Kristus itu telah dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib demi keselamatan kita. Ketika orang bertobat, dosanya diampuni. Mengapa dosanya bisa diampuni? Karena Kristus telah mati di kayu salib dan menanggung dosa semua manusia di sana. Jadi ketika saudara-saudara bertobat, dosa kita yang banyak itu yang membawa kita kepada kutukan dosa, kutukan kebinasaan. Dia tanggung. Jadi kalau orang tidak mempertahankan keselamatan, tidak mengerjakan keselamatan, tidak membangun imannya tetap kokoh, kematian Kristus itu jadi sia-sia, mubazir. Allah telah mengorbankan anaknya yang tunggal, firman Tuhan bilang, supaya kita nih yang percaya kepada Dia tidak binasa. Firman Tuhan juga berkata bahwa Kristus itu adalah firman yang menjadi manusia. Menjadi anak manusia untuk dijadikan tumbal, korban buat dosa manusia dengan mati di atas kayu salib. Harusnya kebinasaan karena kutuk dosa yang menimpa kita, yang sudah ada di atas kepala kita. Kita harus tanggung, tapi Dia telah ubah menjadi hidup kekal untuk kita semua. Nah, saudara-saudara, kalau begitu dengan pengorbanan yang begitu besar dan begitu mulia lewat pengorbanan Kristus tadi, anak Allah yang luar biasa, yang tidak berdosa, yang tinggal di sorga, yang telah datang ke dalam dunia ini telah dikorbankan. Masa kita harus menyia-nyiakan pengorbanannya? Aduh, itu sungguh naif ya kalau kita menyia-nyiakan pengorbanan Kristus. Kasihan Tuhan. Kadang-kadang kita memberikan sesuatu ya, hadiah atau benda yang kita beli dengan harga yang lumayan lah ya. Lalu kemudian hilang, nggak sengaja, atau mungkin rusak, ya nggak sengaja. Kita merasa sayang gitu ya. Padahal itu cuma benda mati. Saya pernah kehilangan mobil, dicuri orang. Sayangnya hati ini, sayangnya itu, aduh saudara-saudara, merasa kehilangannya tuh luar biasa. Waktu dikasih tahu, Kiki mobil kamu kemana? Hilang. Itu jantung seperti mau copot saudara-saudara. Kenapa bisa begitu? Rasa kehilangannya begitu besar. Ada orang yang ditinggal pacar, sampai, maaf ya, ini perbuatan yang salah, sampai frustrasi, bahkan ada yang bunuh diri. Itu tindakan yang salah sebetulnya. Tapi dia merasa begitu kehilangan luar biasa seperti itu. Tapi berapa banyak orang percaya menyia-nyiakan kematian Kristus di atas salib loh. Padahal pengorbanan itu begitu dahsyat. Nah, hari ini kita perlu tahu, jadi kalau firman Tuhan tadi bilang, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita mesti mengerti, Allah telah mengorbankan Kristus anaknya yang tunggal. Di atas salib itu, kematiannya jangan sampai sia-sia. Yang kedua,
Kita buka di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 17 sampai 26, tapi saya potong beberapa ya. Kita mulai ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Lanjut ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Tadi iman mati, sekarang iman kosong. Lanjut ya, 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara-saudara, ayat-ayat yang tadi kita baca ini ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa kalau kita bicara kita punya iman, maka perkataan kita itu harus kita buktikan lewat perbuatan kita. Tidak hanya dari mulut kita. Begitu pula dengan keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan. Aku percaya Kristus. Aku beriman kepada Kristus. Dia telah mati di atas kayu salib buat tebus dosa saya. Itu tidak cukup hanya dengan kata-kata. Itu harus kita buktikan di dalam kehidupan kita. Dalam perbuatan kita. Sehari-hari. Dalam pikiran kita. Dalam hati kita. Dalam jiwa kita. Makanya firman Tuhan tadi bilang, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kata kerjakanlah keselamatanmu itu artinya lakukanlah setiap hari bahwa engkau itu percaya engkau telah selamat. Bahwa engkau mengimani keselamatanmu. Bahwa Kristus telah mengampuni dosa-dosamu. Hidupilah itu tiap hari. Jadi kalau dulu kita tinggal di dalam dosa, dulu kita banyak berbuat jahat, berbuat salah, setelah kita terima Tuhan, kita percaya, kita jangan lagi berbuat yang sama. Kita jangan lagi melakukan dosa yang sama. Dulu kita orang jahat, lalu setelah kita terima keselamatan, kita harus berubah, jadi orang yang baru. Makanya firman Tuhan bilang, manusia lamamu harus dibuang, ditanggalkan. Kita harus mengenakan manusia baru. Begitu. Jadi kata kerjakanlah keselamatanmu itu, ini mengungkapkan arti yang sangat dalam buat setiap orang percaya. Hidupnya harus berubah. Lalu setelah hidupnya berubah, dia tunjukkan perubahan itu lewat sikap, pikiran, perbuatan, hati, dan jiwa. Makanya kalau orang sudah bertobat, dia tunjukkan lewat perubahan dirinya, bermetamorfosa. Kalau saya cerita lagi diri saya ini banyak bikin dosa. Bahkan kami sekeluarga ini dulunya bukan orang percaya. Kita ini udah nggak ada sama sekali nggak ada jalan lah untuk selamat. Kita juga bukan orang kudus, kita orang yang kotor, gelap, tidak selamat. Tetapi setelah kita terima Tuhan, kita berusaha sungguh-sungguh. Saya masuk dalam pelayanan, saya cari jalan bagaimana hidup benar, walaupun kadang-kadang jatuh lagi, tapi kita bangun lagi. Dulu gampang tersinggung, dulu gampang emosi. Berubah sekarang. Kalau nggak berubah, bohonglah perkataan kita percaya kepada Tuhan dan kita bertobat. Jadi perubahan kita itu membuktikan iman kita. Nah, mengerjakan keselamatan yang kita telah terima dari Tuhan, itu merupakan pembuktian iman kita, saudara-saudara. Dan kita harus hidupi setiap hari dalam pergaulan,
dalam pekerjaan, dalam kehidupan. Mudah nggak ini? Susah. Tapi kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Godaannya ada nggak? Ada. Nanti kita akan lihat ya. Nah, jadi saudara-saudara, mengerjakan keselamatan dalam hidup kita sehari-hari itu pembuktian iman kita. Yang ketiga, Galatia 5 ayat 21 bagian B. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Wah, ini ngeri nih saudara-saudara. Bahkan Rasul Paulus berkata, dulu aku melakukannya. Apa yang dilakukan? Saudara-saudara, nanti kita akan lihat ya apa yang dilakukan oleh Paulus dan dia kasih tahu kepada jemaat Galatia tuh. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Jadi dia warning kepada jemaat Galatia. Aku nih dulu pernah berbuat demikian. Tapi kamu mesti tahu, kata Paulus, orang yang melakukan ini semua tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Aduh, ini ngeri nih saudara-saudara. Kita orang percaya yang sudah terima Tuhan memang harus sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan kita. Sebab firman Tuhan bilang tadi, kalau orang yang gagal nih, dia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini ngeri. Ini juga yang selalu jadi warning buat saya. Tentu warning juga buat semua orang, persis seperti yang Rasul Paulus katakan di sini. Juga bagi keluarga saya, bagi keluarga kita semua. Makanya saya taruh di tayangan ini, iman dan rohani keluarga kita tuh kita harus persiapkan. Orang tua berperan sangat penting. Supaya apa? Supaya seluruh keluarga jangan gagal, semua selamat. Kita lanjut dulu ya. Kenapa orang bisa gagal? Apa penyebab kegagalan? Penyebab kegagalan itu celahnya ada 3 ya. Pikiran, hati, dan jiwa. Nah, yang sering membuat orang terpengaruh dengan pikiran, hati, dan jiwanya jadi gagal itu adalah ini. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata. Kedagingan, the flesh. Yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, berantem melulu, perselisihan, ribut melulu, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, suka mukul ya, roh pemecah, tukang pecah belah. Bukan tukang piring, tapi orang yang suka memecah belah. Kedengkian, orang dengki ya. Kemabukan, orang suka mabok. Pesta pora, orang suka pesta pora, dan sebagainya. Saudara-saudara, ayat ini lanjut dengan perkataan tadi. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ini semua adalah celah dari iblis. Celah yang kita buka dalam diri kita, iblis masuk dan menyebabkan kegagalan. Jadi saudara-saudara, kita perlu pahami godaan kedagingan itu menjadi celah yang kita buka, dosa masuk, iblis masuk, untuk membuat orang percaya gagal. Dan kalau gagal, ngeri. Sebab firman Tuhan tadi bilang, ia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Sia-sia dong kalau gitu apa yang kita sudah kerjakan selama ini. Berapa tahun saudara-saudara mengiring Tuhan? Berapa lama kita melayani Tuhan? Kalau nanti di ujungnya kita gagal, aduh, udah ngeri. Jadi sia-sia semuanya. Itu sebabnya saudara-saudara, kita harus benar-benar mempertahankan keselamatan. Mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Apalagi,
Wahyu pasal 22 ayat 14 dan 15. Bunyinya begini. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Siapa mereka ini tinggal di luar? Saudara-saudara, ini Wahyu 22 ini bicara tentang langit yang baru dan bumi yang baru, tapi hanya orang-orang yang membasuh jubahnya yang boleh masuk. Orang-orang yang membasuh jubahnya ini adalah orang-orang yang mempertahankan keselamatan, yang mempertahankan kekudusan. Lalu ayat 15 tadi bilang anjing-anjing. Anjing-anjing ini artinya siapa ya? Anjing beneran atau siapa ini? Ini gambarannya, saudara-saudara, anjing-anjing itu orang-orang yang sudah bertobat, gagal lagi. Kembali lagi kepada kehidupannya yang lama. Dan selanjutnya yang tadi kita sudah baca. Siapa mereka jadi semuanya ini? Orang-orang yang membuat dosa dan membuat kejahatan. Mungkin saudara mengingat di dalam Matius 7 ya. Ayat 19 sampai 21 kalau nggak salah. Ayat itu berkata begini. Di hari terakhir nanti. Ada banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan. Bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Bukankah aku sudah melakukan mujizat demi namamu? Bukankah aku sudah melayani demi namamu? Tapi kemudian Tuhan berkata, Enyalah engkau, aku tidak mengenal engkau. Aduh, saudara-saudara, saya takut ayat itu. Kenapa? Sebab itu warning buat kita semua. Oleh sebab itu, jangan sampai gagal. Firman Tuhan yang berkata tadi, kerjakan keselamatanmu, ayo kita kerjakan betul-betul. Yang keempat, Lukas 16 ayat yang ke-24 sampai yang ke-26. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ayat 26 langsung ya. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Saudara-saudara, ayat ini diceritakan oleh Tuhan Yesus tentang orang kaya dan orang miskin yang meninggal. Orang kaya itu tidak bertobat dan meninggal. Orang miskin itu bertobat. Siapa yang masuk sorga? Firman Tuhan bilang, Lazaruslah yang bertobat, yang miskin itu masuk sorga. Orang kaya masuk neraka karena dia tidak bertobat. Dan dia tiap hari hidup pesta pora. Lalu setelah dia masuk kematian jasmani, kita bilang dia tinggal di dalam lautan api. Dan di sana dia kehausan. Tadi ayat 24 dia berseru kepada Bapak Abraham. Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruh Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya. Ujung jari ya. Ini jari saya ini satu ya. Ujung jari ke air. Suruh ujung air di ujung jari itu teteskan ke aku. Saking hausnya, saudara-saudara. Tapi Abraham bilang, tidak bisa. Sebab ada pemisah. Dan dari sini kami nggak bisa ke sana, dari sana nggak bisa ke sini. Apa yang kita bisa lihat di sini, saudara-saudara? Kalau kita sudah sampai di garis akhir itu, kematian sudah menjemput. Orang lain tidak bisa menolong kalau kita gagal. Ini ngeri lagi nih saudara-saudara. Jadi selama kita hidup, ini kesempatan buat kita menolong diri kita. Dengan apa? Jaga keselamatan yang sudah kita terima.
pelihara itu sungguh-sungguh. Makanya kita harus taat dan setia. Sungguh-sungguhlah saudara-saudara. Sebab kalau kita sudah sampai di garis akhir, kita sudah mati dipanggil pulang nanti, nggak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Begitu saudara-saudara. Selama kita hidup, ini kesempatan untuk kita cari Tuhan. Untuk kita bisa mengejar yang namanya keselamatan itu. Siapapun engkau, jemaat, pelayan, hamba Tuhan, kita semua, saya juga, kita harus mati-matian mempertahankan keselamatan itu. Mempertahankan iman, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan sembarangan, jangan main-main. Itu sebabnya firman Tuhan juga bilang, aku tidak sembarangan memukul, tetapi aku melatih tubuhku supaya aku nanti bisa kuat sampai di garis akhir. Terima mahkota. Jadi saudara-saudara, kita memang harus demikian. Siapapun kita. Sebab kalau ini sudah terjadi dan kematian sudah menjemput, orang lain tidak bisa tolong. Sama seperti orang kaya tadi. Dia teriak kepada Bapak Abraham, Bapak Abraham tolong saya. Suruh Lazarus tolong saya. Dia kenal Lazarus. Karena Lazarus yang tiap hari mengemis di depan rumahnya dia. Tapi Lazarus itu tidak bisa menolong dia. Saudara-saudara, firman Tuhan itu mungkin buat kita ya, nggak enak buat didengar. Rasanya seperti nampar kita. Nggak apa-apa. Memang kadang-kadang orang nggak ngeh tuh mesti ditampar dikit. Dicubit. Saya kadang-kadang kalau bawa mobil ngantuk, saya bilang sama istri saya, cubit saya. Supaya bangun gitu ya. Kadang-kadang ada orang percaya yang melupakan keselamatan, yang meninggalkan Tuhan. Kita perlu sentil juga tuh. Sentil bukan dipukul. Sentil dengan firman. Makanya kita perlu kirim WA. Perlu kirim video, kirim roti hidup kepada orang-orang supaya mereka itu tahu. Saudara-saudara, COVID-19 ini walaupun kita nggak suka ya, banyak orang nggak suka COVID-19 karena apa? Karena nggak bisa ke mall, nggak bisa jalan-jalan. Saudara-saudara, orang banyak nggak suka COVID ini karena apa? Karena orang tidak bisa beraktivitas. Bahkan ada banyak orang menyalahkan pemerintah, menyalahkan siapapun. Sebetulnya nilai positifnya kita perlu ambil. Hal-hal seperti ini kadang-kadang Tuhan izinkan supaya orang tuh cari Tuhan. Orang mempertahankan iman. Sekarang ini kan namanya hidup dan mati itu tipis sekali. Tiap hari kita baca berita kematian di tengah COVID ini. Karena memang virus ini berbahaya. Nggak boleh kita sembarangan dan kita bilang, wah saya hebat, saya kuat. Nggak ada. Siapapun. Makanya kita harus hati-hati. Nah yang saya bilang tadi, saudara-saudara, kematian dan hidup zaman sekarang ini tipis sekali bedanya. Karena apa? Karena COVID. COVID diizinkan Tuhan supaya apa? Orang cari Tuhan. Dan yang sudah dapat Tuhan, pertahankan Tuhan. Sungguh-sungguh. Tapi ada aja di dalam keadaan seperti ini ya, orang percaya yang masih bandel. Yang masih hidup dalam dosa. Yang masih berbuat zina. Yang masih ribut sama suami istri. Suami ribut sama istri, istri ribut sama suami. Kita mau cari apa sih sebetulnya? Udahlah, zaman sekarang seperti ini, hiduplah harmonis. Duduk sama-sama, doa sama-sama. Kita mau apa lagi? Mau sombong-sombongan? Udah gak zaman. Siapapun nih. Orang kaya takut, orang miskin juga takut. Cuma orang miskin sekarang terpaksa kerja mati-matian di luar karena apa? Karena memang harus cari nafkah. Tapi apakah orang kaya yang sembunyi di rumah
tidak bisa meninggal, bisa juga. Jadi saudara-saudara, yang penting bagi kita adalah jaga keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yang terakhir, 2 Korintus 7 ayat yang ke-15. Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat ketaatan kamu semua. Bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Ayat ini saudara-saudara menjelaskan kepada kita tuh 2 hal. Yang pertama, dia akan memberikan kasihnya lebih besar lagi buat kita. Kita siapa? Kita yang menunggu dia, yang menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar, dengan taat dan setia. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita semua, engkau harus taat dan setia, engkau harus mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, kata firman Tuhan. Dan kalau kita mengerjakannya itu, kasihnya bertambah besar. Orang gak perlu takut gak diberkati Tuhan berarti. Ketika orang makin sungguh-sungguh cari Tuhan, makin sungguh-sungguh melayani Tuhan, makin sungguh-sungguh taat dan setia, makin sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan, kasih Tuhan itu makin melimpah. Berkat itu otomatis makin banyak datang. Saudara-saudara, jangan berpikir dengan pikiran yang salah ya. Orang mikir selalu kalau berkat jasmani aja yang dipikirnya. Berkat itu selalu konotasinya uang datang. Apalagi berkat jasmani datang. Tidak. Kasih Tuhan itu melampaui semuanya itu. Dan kalau dia bilang kasihnya bertambah besar terhadap kamu, itu artinya dia makin sayang, dia makin cinta kepada kita, saudara-saudara. Itu yang sebetulnya kita perlu harapkan dari Tuhan. Cinta Tuhan semakin besar kepada kita. Kalau itu terjadi artinya dia semakin berkenan kepada kita. Saya tidak akan perpanjang firman Tuhan, tetapi ketahuilah saudara-saudara, kalau engkau membuktikan engkau taat dan setia, kasih Tuhan itu makin berlimpah. Kasih Tuhan akan ditunjukkan lewat berkat rohani dan berkat jasmani. Engkau akan semakin berbuah lebat ketika engkau mempertahankan imanmu. Ayo sama-sama kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Mari kita tunduk kepala. Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah mendengar firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Hari ini kami boleh diberkati, walaupun firman Tuhan hari ini keras buat kami, menampar kami, mengingatkan kami, supaya kami tidak main-main dengan keselamatan yang Tuhan sudah beri. Tapi terima kasih Tuhan, biar kami memang dibentuk, dibangun, dikuatkan, supaya iman kami terus bertumbuh, supaya karakter kami, sifat kami terus bertumbuh seperti Engkau. Tuhan ampuni kalau kami masih buat dosa, masih hidup dalam manusia lama kami, masih pelihara kedagingan kami. Hari ini kami lepaskan semuanya. Hamba berdoa buat semua yang melihat khotbah ini, yang mendengar khotbah ini, Tuhan jamah mereka. Yang membuka hati, Tuhan jamah dan perbaharui mereka. Biar kiranya hidup mereka menjadi hidup yang diberkati, baik rohani dan jasmani. Iman mereka tumbuh, keluarga mereka juga diberkati. Dan biarlah kami semua boleh mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar. Tuhan terima kasih. Engkau memberkati gereja di mana kami beribadah.
GBI Meruya ya Tuhan, berkati Pak Gembala dan Ibu dan seluruh jajarannya. Engkau berkati semuanya, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur dan biarlah kiranya gereja-Mu terus dibangun. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati dan lindungi, sinari dengan wajah-Nya dan beri karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya dan beri damai. Tuhan berkati dan lindungi, sinari dengan wajah-Nya dan beri karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya dan beri damai. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari saya ajak semua bangkit berdiri di rumah dan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan, berkat sepenuhnya dari surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang melindungi dan memberkatimu selalu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera-Nya. Dan sekarang terimalah rahmat dan berkat Allah yang melimpah, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kuasa pimpinan persekutuan dan penghiburan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua diberkati dalam nama Yesus. Mari bersama kita katakan amin. Haleluya.